Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, eh, saya dari hari Rabu kemarin sudah tidak berada di kampus ya, karena hari Rabu udah berangkat ke Malaysia. Ini lagi di pustaka, di apanya di tamannya. Nah, berarti nanti ada dua pertemuan terakhir itu mungkin nanti ada dosen yang akan menggantikan ya, karena saya mungkin nggak sempat lagi bisa tatap muka pertemuan terakhirnya ya. Jadi awal Januari perkuliahan itu mungkin akan digantikan. Tapi kalau bisa saya online kan saya online kan ya. Nah, yang pada hari perkuliahan kita hari ini itu saya akan terangkan penjelasan untuk pertemuan 12 dan ke-13 ya. Pertemuan 12 itu kemarin saya stake aja pada hari Rabu. Kalau nggak salah hari Rabu saya stake itu. Saya bagikan aja bahannya. Nanti sama penjelasan pertemuan 12 dan 13 ini yang akan kita borong pada hari ini. Oke, mudah-mudahan nggak hujan ya. Kalau hujan kena juga karena di dalam lagi penuh juga pusakanya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Baik. Nah, ini pertemuan yang ke-12 kemarin yaitu tentang laporan keuangan. Nah, manipulasi laporan keuangan dan laporan tahunan. Oke. Nah, ada perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan tahunan. Oke, laporan tahunan. Ya. Laporan keuangan itu yang isinya yang 5 itu, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ya. Kemudian yang kedua ada neraca. Nah, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Oke. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya laporan tahunan. Laporan tahunan itu isinya ada laporan keuangan. Berarti di dalam laporan tahunan itu ada laporan keuangan. Apalagi isinya? Ada isinya tentang diskusi manajemen, ada isinya tentang highlight. Highlight ini berarti sekilas highlight finansial. Berarti sekilas. Jadi dari laporan keuangan itu diringkas, misalnya ROA-nya berapa, ROE-nya berapa, profitabilitasnya berapa, ya. Nah, itu dia isi dari laporan tahunan. Jadi laporan keuangan disebut dengan istilah namanya financial report atau financial statement, ya. Nah, itu adalah istilah untuk laporan keuangan. Laporan tahunan disebut dengan nama annual report. Oke. Nah, annual report. Oke. Nah, laporan keuangan merupakan inti dari keterbukaan informasi di pasar modal. Nah, informasi tentang laba atau earning yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan sebagai indikator dari nilai fundamental perusahaan. Indikator-indikator ini merupakan salah satu informasi penting yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Ya. Ya.
Oke. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang wajar serta merancang dan mengimplementasikan pengendalian intern yang memadai. Kebijakan akuntansi yang wajar berkaitan dengan kerangka laporan keuangan YANUT, standar akuntansi yang digunakan. Nah, selanjutnya, laporan keuangan merupakan asumsi manajemen mengenai hal berikut: laporan posisi keuangan, laba rugi. Kan yang keempat tadi kan, ini kecukupan pengungkapan ini adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Ya, oke. Bentar, saya masukkan dulu, ada beberapa lagi yang baru masuknya. Nah, jadi itu perbedaan antara annual report dengan laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu 5 saja. Kalau annual report itu, jadi kalian bisa cek ya, di laporan annual report itu banyak sekali komponennya, tidak hanya laporan keuangan ya. Diskusi manajemen misalnya, kalau Unilever itu di situ pada annual report itu juga ada misalnya produknya apa saja ya, produknya. Oke. Saya naikkan lagi, saya sharing lagi ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU/IPM yang memberikan sanksi kepada semua pihak yang melakukan hal-hal berikut: membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material, melakukan tindakan dengan tujuan menciptakan gambaran semu untuk menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Oke. Secara umum, istilah manipulasi dalam akuntansi dan pengauditan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik ya. Kata manipulasi dimaknai sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya atau pihak lain secara melawan hukum. Nah, ini laporan tahunan ya, laporan tahunan ini. Ini yang kita bilang tadi, ikhtisar data keuangan, laporan dewan komisaris ada juga ya, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, dan tata kelola perusahaan atau corporate governance ada di laporan tahunan. Ya. Nah, tapi sebenarnya panjang nih babnya, yaitu ada juga istilah tentang utilitarism. Utilitarism ini adalah sesuatu itu dianggap baik ketika tujuannya baik. Nah, itu ada etikanya. Etikanya itu misalnya nggak boleh misalnya berbohong demi kebaikan gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan nggak boleh, tapi ada istilah dalam akuntansi itu utilitarianism. Nah, jadi kalau seandainya dia melakukan kecurangan, jadi ada penganut dalam istilah akuntansi itu, kalau seandainya manipulasi itu tidak merugikan perusahaan, nggak apa-apa katanya. Itu nggak boleh juga. Dalam kehidupan juga ada bulat juga yang memakai istilah utilitarisme. Oke, next kita nggak lama-lama ya. Nah, kemudian yang pertemuan yang ke-13. Nah, fungsi akuntan, audit laporan keuangan dan kode etik akuntan. Oke. Fungsi akuntan, audit laporan keuangan, dan kode etik akuntan. Terdapat 3 pihak yang mempunyai peran utama dalam profesi ini. Pertama adalah akuntan publik, kedua akuntan manajemen, dan ketiga profesi akuntan yang bertindak sebagai penentu standar atau standar setter di bidang akuntansi. Ya. Nah, hal ini tidak terlepas dari peran penting mereka di pasar keuangan, terutama pasar modal. Mekanisme di pasar modal ini sangat mengandalkan informasi keuangan dihasilkan oleh profesi tersebut.
Nah, jadi akuntan itu dia mempunyai banyak aturan, banyak aturannya ya. Karena akuntan tuh penting di pasar modal ya, di perusahaan. Nah, ya, banyak etika-etika yang nggak boleh. Misalnya kalau kita sebagai auditor makan dengan direktur perusahaan yang kita audit, nah itu nggak boleh ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Masih mending misalnya asesor untuk akreditasi, misalnya akreditasi kampus, masih bisa kita makan bersama dengan para dosennya. Tapi kalau akuntan nggak boleh, karena banyak sekali aturan. Ya, akuntansi adalah teknik yang dikembangkan untuk membantu orang atau organisasi memonitor transaksi ekonominya. Akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi atau kejadian ekonomi yang mereka lakukan. Dalam praktiknya, akuntansi merupakan suatu seni art atau keahlian craft. Oke. Laporan keuangan sebagai produk utama akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi atau dewan komisaris. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja direksi melalui analisis terhadap kuat tidaknya posisi keuangan dan bagus tidaknya hasil usaha. Dari analisis tersebut dapat diambil keputusan untuk mempertahankan atau melepas direksi atau dewan komisaris. Nah, ya. Lihat, laporan keuangan itu dia menggambarkan kinerja perusahaan ya, bentuk petang. Nah, jadi laporan keuangan itu disusun oleh manajemen, yang mengaudit adalah auditor. Oke. Saya juga ada rapat juga nih. Ini silakan dibaca ya. Kita pula rapat dan oke. Ini banyak sebenarnya yang mau kita tekan, tapi biarlah. Jadi itu sajalah untuk meeting kita hari ini. Yang penting kita masih sempat ya, masih sempat untuk berinteraksi ya, walaupun secara virtual ya. Nah, jangan lupa isi absensi DS tadi, Nah, absensi tersedia dari jam 13.30 tadi sampai jam 23.59. Oke? Oke, terima kasih. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.